Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Verdio Iqbal Normawanto, mahasiswa RPL dari Prodi Teknik Industri Universitas Adibuana Surabaya, ingin memperkenalkan sebuah proyek inovasi di mana juga sebagai salah satu tugas untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah desain produk. Dengan judul pengembangan dan desain produk sederhana menggunakan QFD dan HUQ, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Insinyur Yunia Dwi Nur Cahyani dengan mata kuliah desain produk industri yang disusun oleh saya sendiri yaitu Doni Verdio. Pertama, proses identifikasi masalah. Di sini ada 3 poin penting yaitu pendekatan empati, riset pasar, dan juga hasil identifikasi. Yang pertama, pendekatan empati, di mana saya menggunakan desain thinking untuk memahami kebutuhan pengguna seperti tantangan menjaga suhu makanan, kebocoran, dan bau tidak sedap. Yang kedua, riset pasar, yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap produk kompetitor untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang ada. Berikutnya yaitu hasil identifikasi, di mana masalah utama adalah kesulitan menjaga makanan agar tetap segar dan praktis saat dibawa sehingga menciptakan inovasi dan ide untuk mengatasi masalah tersebut. Penyusunan konsep produk. Di sini ada 4 poin penting juga, yaitu yang pertama, pengembangan ide, yang merupakan ide dasar di mana desain dihasilkan dari analisis kebutuhan pengguna, mencakup fitur isolasi suhu, kedap udara, dan mengatasi bau tidak sedap. Prioritas desain yang mana dilakukan dengan cara mengutamakan ergonomi, estetika, dan keamanan bahan bebas BPA. Yang berikutnya ada QFD dan HUQ, yang merupakan 2 metode yang sering digunakan untuk menghubungkan kebutuhan pasar, pengguna, dan spesifikasi teknis produk, yaitu memastikan desain sesuai dengan ekspektasi pasar. Berikutnya ada tahapan pembuatan prototipe. Yang pertama, desain awal. Desain awal sendiri saya menggunakan perangkat lunak CAD, yaitu Autodesk Inventor, untuk membuat model 3D. Berikutnya ada pengujian awal, yaitu hasil prototipe virtual diuji dengan teoritis untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis. Selanjutnya yaitu ada tahap berikutnya. Setelah finalis desain 3D, rencana pembuatan prototipe dalam bentuk desain disiapkan untuk validasi lebih lanjut. Pemilihan dan pengujian konsep. Yang pertama ada evaluasi desain. Konsep dipilih berdasarkan umpan balik dan relevansi dengan kebutuhan pasar. Berikutnya ada pengujian pasar. Pengujian pasar sendiri dilakukan dengan sasaran seperti pelajar, pekerja kantoran untuk menilai aspek ergonomis dan estetika dan fungsionalitas. Yang terakhir yaitu analisis data, menggunakan metode kuantitatif atau survei dan kualitatif wawancara untuk memahami kekuatan dan kelemahan produk. Yang berikutnya ada tantangan. Yang menjadi tantangan yaitu belum adanya prototipe fisik untuk validasi fungsi, keterbatasan, dan umpan balik langsung dari pengguna. Untuk solusinya sendiri, di mana rencana pembuatan prototipe dan pengujian pasar menjadi prioritas pengembangan berikutnya. Faktor penentu keberhasilan. Yang pertama ada inovasi desain. Inovasi desain mengintegrasikan fitur isolasi suhu, kontrameter modular, dan bahan aman apapun dengan beberapa poin seperti yang pertama, fungsionalitas. Seperti lapisan kaca isolasi dirancang untuk menjaga suhu makanan dalam waktu yang lama, baik panas maupun dingin. Yang kedua ada estetika. Pilihan warna dan motif yang variatif memberikan daya tarik bagi konsumen dan dari berbagai usia. Yang keempat ada keamanan dan kemudahan, seperti material bebas BPA. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan sendiri yaitu proyek ini telah berhasil menciptakan konsep produk tepak makan modern yang sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memberikan solusi inovatif terhadap masalah penyimpanan makanan. Meskipun hanya mencapai tahap 3D, fitur-fitur utama produk telah dirancang dengan cermat dengan berdasarkan analisis kebutuhan pasar. Sekian dan terima kasih.